Selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah juga sehat. Ini mohon maaf terlebih dahulu Bu Nurul karena telah menyita waktunya. Iya Pak. Terkait dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya kita akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu Nurul. Iya Pak. Di dalam kegiatan ini nanti ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama pra observasi yang saat ini sedang kita lakukan. Baik. Yang kedua nanti observasi itu tentunya langsung di dalam kelas pada saat Ibu Nurul melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga pasca observasi itu kita laksanakan setelah pembelajaran selesai Ibu Nurul laksanakan di dalam kelas. Baik Pak. Ya. Selanjutnya kira-kira ini apa harapan Ibu Nurul dalam observasi kelas nantinya? Untuk harapan saya Pak dalam kegiatan observasi ini, saya berharap dengan adanya kegiatan ini saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas untuk menjalankan tugas saya sebagai guru. Iya, baik. Itu saja Bu ya. Iya. Selanjutnya apa tujuan materi pelajaran yang Bu Nurul sampaikan nantinya? Untuk besok kebetulan Pak materinya konsep mall. Nah, tujuan pembelajarannya itu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat bertanggung jawab dan bekerja sama untuk menganalisis materi terkait konsep mol, hubungannya dengan partikel, volume molar, dan massa molar. Baik Bu. Strategi pelajaran seperti apa yang Ibu Nurul lakukan nantinya agar siswa ini dapat mencapai tujuan pelajar tersebut, Bu? Ada beberapa strategi Pak yang saya siapkan sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang pertama sekali kita sebagai guru harus menyiapkan administrasi Pak ya. Salah satunya itu RPP. Nah, yang kedua juga harus menyiapkan media pembelajaran seperti PPT dan video pembelajaran. Kemudian saya juga untuk melaksanakan pembelajaran besok menggunakan pendekatan TIPEK karena harus berbasis teknologi Pak ya. Kemudian menggunakan model PBL dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Baik Bu, sangat sungguh luar biasa rencana strategi yang Ibu Nurul lakukan nantinya. Nah, tentu dalam pelaksanaan pembelajaran nanti saya pikir Ibu juga telah menyiapkan penilaian nantinya untuk siswa-siswinya, bukan? Ya, tentu itu sudah pasti ada Pak. Sudah pasti Bu ya. Penilaiannya. Baik Bu Nurul, saya ucapkan terima kasih sama-sama Pak atas waktunya pada hari ini. Semoga besok pelaksanaan observasinya dapat kita jalankan secara lancar. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Bu Tina ada? Hadir Bu. Angela. Hadir Bu. Bella. Hadir Bu. Natasha. Izin Bu. Era. Hadir Bu. Bu Siti. Hadir Bu. Irawan. Hadir Bu. Isana Haji. Hadir Bu. Bella Siti. Hadir Bu. Indawati. Hadir Bu. Setelah Ibu absen, nah kebetulan hari ini kita masuk ke materi konsep mall. Sebelum Ibu masuk ke materi konsep mall, Ibu mau menanyakan dulu, kemarin kita sudah belajar tentang mall, ya kan? Ya, sudah belajar tentang mall. Ada yang masih ingat rumus untuk menghitung mall?
mol. Lela, ya apa rumusnya kemarin? M sama dengan M per MM. Ya, betul ya. M sama dengan M per MM. Nah, hari ini kita mau lanjut nih. Bukan dengan rumus M sama dengan M per MM. Tapi kita lanjut ke volume molar. Nah, sebelum kita masuk ke volume molar, gue tanya dulu nih. Sebagai apa konsepsinya? Sebagai motivasinya. Kalian tahu volume? Tahu. Molar tahu? Belum tahu molar? Molar? Kan udah tadi rumusnya M sama dengan M per MM. Sedangkan MM itu massa molekul. Massa molar. Massa molar. MM massa molar. Nah, rumusnya M sama dengan M per MM. Kira-kira suhu di ruangan kita ini berapa kalau kita ukur? 27. Oke. Kalau suhu di luar 33. Dulu mekanisme pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti kalian akan diberikan soal dan itu akan dikerjakan per kelompoknya. Berdiskusi sesama kelompok kalian dan nanti kalian akan menjawab sesama anggota kelompok dari soal yang sudah Ibu berikan. Setelah itu di akhir pembelajaran Ibu akan mengambil nilai yang dinamakan sebagai nilai latihan. Yang ngerti ya? Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan? Ya. Nah, ini di slide ini kalian lihat R sama dengan N sama dengan M per MM. Kemarin kan ada satu lagi rumusnya yang ada Avogadro-nya, yang ada L-nya. Apa kemarin rumusnya? N sama dengan X per R. R inilah yang dinamakan sebagai tetapan Avogadro. N sama dengan X per R. R-nya ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini disebut sebagai apa kemarin? Tetapan Avogadro. Nanti kalian diberikan materinya tentang volume molar. Volume molar terbagi dua. Ada yang keadaan standar, ada yang keadaan kamar. Nah, itulah yang akan kalian kerjakan di buku cetak kalian masing-masing. Kalian bisa duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, oke. Sebelum Ibu kasih materi tentang konsep molar, Ibu kasih video dulu, video pembelajaran agar kalian mudah mengerjakan soal yang ada di buku cetak. Nah, teman-teman, mol itu berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama adalah jumlah partikel. Yang kedua, mol itu juga berhubungan dengan massa zat dinyatakan dalam gram. Kemudian mol itu berhubungan dengan volume. Nah, sampai sini ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada di buku. Ada pertanyaan untuk menyelesaikan soal yang ada di buku? Tidak? Kalau tidak, sekarang dibagi. Nah, di halaman 221 dulu. 221. Untuk kelompok 1, kerjakan nomor 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 kan Laila? Kelompok 2 mengerjakan nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Sekarang butuh waktu sekitar 15 menit. H berarti nilainya 1. Karena di samping H ada angka 3, maka dikali 5. Ya, betul. Berarti 0,5. Berarti 0,5 dikali 200. Misalkan 12 nilai bisa. Angkat saja lah. 12 detik. Tambah. 16. Artinya ada 11. Oke.
tabel berikut dengan menghitung lebih dulu MRZ. Diketahui ARH 1,0, O sama dengan 16, FE sama dengan 56, S sama dengan 32, dan N sama dengan 14, dan NA sama dengan 23. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Hitunglah jumlah partikel dari zat berikut. A. 2 gram gas H2 ARH sama dengan 1. Nah, perhatikan dulu. Kelompok 1 mau persentase, perhatikan dulu. Diketahui M H2 sama dengan 2 gram, ARH sama dengan 1. Ditanya in. Jawabannya N sama dengan M per NM sama dengan 2 gram per 1 kali 2 sama dengan 1 gram sama dengan 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 3, hasilnya 6,02 kali 10 23. Saya Bu. Ya, ini dari kelompok 4. Bu, dari mana datangnya 2 kali 6,02, sedangkan rumusnya ada Bu? Coba dijelaskan. Ini 1 ini hasilnya 2 dibagi 2 dari kita simpan di depan aku dulu. Gimana ya ini? Tetapkan Avogadro dibilang. Udah bisa terima? Belum? Udah Bu. Oke, udah. Udah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Oh, tidak ada. Sudah boleh tutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil yang kami cari. Diketahui atom ada 3,01 kali 10 pangkat 23. Diketahui AN yaitu 207. Ditanya N. Rumusnya N sama dengan X per L. Masukkan nilai N yaitu 3,01 kali 10 pangkat 23. Masukkan nilai L yaitu 6,02 kali 2 kali 10 pangkat 23, yaitu hasil 0,5. Masukkan nilai N yaitu 0,5 dikalikan dengan nilai AR yaitu 207, dapat hasil 103,5. Nah, sudah selesai nih kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari kelompok 5, karena sama-sama mengerjakan soal yang nomor 2. Sama. Oke. Dari kelompok yang lainnya? Oh, tidak. Oke, tutup terus. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Setelah semuanya mewakili pertanyaan dari soal-soal itu, presentasi. Setelah itu, Ibu akan memberikan penguatan materi namanya ya. Ibu jelaskan yang soal nomor B untuk soal nomor 2. B bagian 2. Nah, ini tadi di kelompok 2 ada kesalahan. Pertanyaannya hitunglah massa. Berarti kalau pertanyaannya massa, kodenya adalah N, bukan N. Jika ditanyanya hitunglah mol, maka baru N. Tadi dia tulisnya N awalnya gini.
8. Ya, tinggal dibagi. Nah, perhitungannya gini. Kamu kan nggak punya kalkulator, logika aja. 3 lebih besar atau lebih kecil daripada 6? Lebih kecil. Jika angka di atas lebih kecil daripada di bawah, maka awalnya harus 0, harus 0. Maka 6 dibagi 3 berapa? 6 bagi 3. 6 bagi 3. 2. Apa kamu ada 6? Kamu ada 3 orang. 6 bagi 3. Setengah. Iya guys. 6 bagi 3 dulu. 6 dibagi 3. 2. Kalau 3 setengah dari 6 bukan? Ya. Jangan dibalik. Ini kan 3,01 per 6,02. Ya kan? Ini atas lebih kecil daripada di bawah, maka hasilnya 0, nah. Kemudian 3 setengah daripada 6. 3 setengah daripada 6. Setengah itu 1/2 atau 0,5. Makanya di sini 0,5. Nah, si kelompok 2 ini bagus ini. Kelompok 2 dia menuliskan dari mana asal usulnya bisa 0,5. Jadi si kelompok 2 kali 10 pangkat 23 ditulis lagi. Kemudian kali 10 pangkat 23 di bawah kan awalnya positif, kalau kita sejajarkan menjadi negatif. Jadi 23 dengan 23 hasilnya 0. Kalau itu dianggap habis. Maka hasilnya 0,5. Satuannya adalah mol. Jangan lupa catat. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Sudah. Oke, setelah Ibu berikan penguatan tadi, tahap terakhir yaitu kita akan latihan, ya. Karena waktu kita cuma tinggal 5 menit lagi, maka Ibu akan kasih latihan 1. Kan ini nggak banyak 1 ya. Oke. Sekarang keluarkan buku latihannya. Sudah? Oke. Ibu dikti aja soalnya ya. Bukan ada di slide, Ibu dikti aja soalnya. Dan soalnya hitunglah jumlah partikel dari suatu atom. Hitunglah jumlah partikel dari suatu atom dengan massa 2 gram dan ARH sama dengan 1. Dengan massa 2 gram dan ARH sama dengan 1. Oke, selamat mengerjakan. Kerjakan dulu. Nggak boleh berdiskusi dengan koordinator. Gimana? Sudah? Sudah. Kalau sudah, dikumpulkan ke depan, dikumpulkan ke meja Ibu. Boleh sini? Karena kita sudah menyelesaikan latihan, waktu pun kita sudah habis, ya. Untuk materi hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Ada pertanyaan selama proses belajar mengajar kita hari ini? Jika tidak ada, maka kita boleh siap-siap untuk mengakhiri pelajaran. Boleh disiapkan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Baik, selamat datang Bu Vera selaku PP saya, calon guru penggerak angkatan 7, dan kemudian selamat pagi Bu Nurul. Selamat pagi Pak. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pasca observasi setelah kita melakukan observer pada
hari Kamis kemarin. Ya, jadi pada hari ini kita akan melakukan pasca observasinya, dan kemudian bagaimana kabar Bu Nurul hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah selesai proses observasi supervisi akademik di kelas kemarin? Jika ditanya perasaan, di sini perasaannya yang pertama itu senang, Pak ya. Ya. Yang kedua itu ada was-was juga. Senangnya kenapa? Senangnya telah melaksanakan kewajiban kita sebagai guru mengajar di kelas. Yang kedua was-wasnya karena di sini saya merasa materi yang saya ajarkan, materi tentang volume molar kemarin itu sepertinya belum terlaksana dengan maksimal, Pak. Iya. Karena dilihat dari hasil latihan dan hasil diskusi kelompoknya, Pak. Iya. Selanjutnya, apa yang menjadi hambatan Ibu, kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran? Yang pertama, Pak, kalau dibilang hambatan itu banyak ya, apalagi di sekolah kita. Yang pertama hambatannya itu dari siswa. Kenapa? Kebanyakan siswa kita di sini tidak aktif, ya. Pertama tidak aktif. Yang kedua tidak mau bergerak. Maksud saya tidak mau bergerak di sini, tidak mau mencari informasi lebih lanjut, hanya berfokus sama buku cetak yang ada di bukunya, yang ada dipinjam di perpus, tidak mau mencari informasi yang lebih. Jadi itu salah satu menjadi hambatan jika kita berikan LKPD. Kadang-kadang di LKPD itu kan ada pertanyaan di luar dari buku, yang harusnya mencari informasi di luar buku seperti itu, Pak. Kan kalau anak-anak kurang adanya kemauan, jadi ini salah satu hambatan juga untuk terlaksananya pembelajaran itu dengan maksimal. Ya, baik. Dan dari keadaan tersebut, apa harapan Ibu ke depan dan bagaimana harapan Ibu bisa terwujud? Harapan saya sebagai guru mata pelajaran kimia, yang pertama itu karena pelajaran saya perhitungan, Pak ya. Saya berharap bahwa anak-anak sebelum memasuki pelajaran kimia itu harus ada ilmu dasar tentang perhitungan. Karena bagaimana Bapak lihat kemarin itu kan perhitungan dasar aja orang itu masih sangat minim, Pak ya. Misalnya pembagian, perkalian itu masih sangat minim. Itu juga menjadi hambatan untuk melanjutkan pelajaran. Yang kedua, mungkin di sini saya juga belum sekreatif guru-guru yang lain, Pak ya, menciptakan media. Padahal kemarin itu saya sudah menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran. Mungkin video pembelajaran yang saya gunakan di sini ini belum memicu adrenalin anak-anak untuk lebih berpikir kritis, Pak. Artinya di mana anak-anak seperti tidak siap ya untuk belum belajar siap. terkait dengan materi yang ya, disampaikan. Karena mungkin materi yang saya gunakan itu kan materi perhitungan, Pak, menghitung volume molar seperti itu kan. Di situ ada perkalian dan pembagian serta mengolah rumus. Ternyata anak-anak pembagian sederhana aja belum bisa, misalnya 18 bagi 2 itu kan pelajaran, kalau kita bilang pelajaran SD, Pak ya. Dan pelajaran itu masih belum bisa, harus menggunakan kalkulator. Iya, baik. Berarti itulah bagian daripada was-was tadi, Bu, ya, barangkali ya. Selanjutnya, Bu Nurul, apa hal-hal yang positif yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Adapun hal-hal yang positif yang telah saya terapkan pada saat proses pembelajaran kemarin itu, Pak, salah satunya itu budaya positifnya itu berdoa, Pak ya. Di situ kita ada berdoa 2 kali sebelum memulai pembelajaran dan setelah memulai pembelajaran. Selanjutnya di sini juga saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang telah kita dapatkan pada saat PPG dulu, Pak ya. Nah, itulah salah satu hal positif yang telah saya terapkan waktu pelaksanaan pembelajaran, Pak. Baik, luar biasa, Bu. Artinya di mana pembelajaran Ibu sudah mengarah kepada lebih kepada muridnya, Bu ya, siswanya ya, itu.
Dan kemudian dari keadaan tadi yang sudah Ibu ceritakan, artinya tentu belum sesempurna yang kita harapkan proses pembelajaran seperti Ibu ceritakan tadi. Betul, Pak. Maka rencana tindak lanjut Ibu bagaimana nih, Bu? Rencana tindak lanjut saya untuk kedepannya, kebetulan Pak, pelajaran saya ini kan rata-ratanya berhitung Pak ya. Ya. Mungkin rencana tindak lanjut saya untuk pembelajaran kimia ini menggunakan media-media yang menarik. Seperti alat peragam, misalnya di materi molimod saya bisa menggunakan styrofoam misalnya nanti Pak ya, bisa menggunakan jeruk nipis yang secara langsung siswa bisa berinteraksi dengan media yang saya gunakan itu Pak. Kalau menurut saya video pembelajaran juga efektif, tapi lebih efektif lagi jika siswa itu terjun langsung menggunakan media itu Pak. Itu rencana tindak lanjut saya yang pertama. Yang kedua, tentunya memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang awalnya mungkin rencana pelaksanaan pembelajaran saya ini bersifat kaku Pak ya. Mungkin saya lebih selanjutnya saya bisa mengolah RPP saya itu lebih menarik lagi Pak, yang bisa berfokus kepada peserta didik kita. Iya, luar biasa Bu, atas rencana-rencananya. Semoga ini nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Amin. Baik Bu Nurul, saya pikir sesi pasca observasi kita ini sudah selesai dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah bersedia sebagai guru untuk saya supervisi akademik. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak. Terima kasih Bu Nurul. Iya sama-sama Bu.